Hai semuanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share kepada semua teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Shalom untuk Bapak, Ibu, serta seluruh kakak dan abang-abang kami, serta teman-teman seluruhnya, dan adik-adik kami, dan seluruh saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja yang selalu memberkati dan memberikan sukacita kepada kita. Kali ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang tertulis dari Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24, kiranya saudara-saudari membaca di tempat masing-masing. Saya bacakan untuk kita semuanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Marilah kita mendengarkan sekilas info yang dibawakan dalam acara Sekilas Info. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Desi Mulang dalam acara Sekilas Info yang akan memberikan berita-berita hangat dan menarik untuk pemirsa semuanya. Pemirsa, sebanyak 34.000 rumah di salah satu negara bagian Amerika Serikat mengalami rusak dan ambruk karena fondasi yang tidak kuat. Tanpa disadari, perusahaan beton menggunakan bebatuan dari tambang yang bercampur suatu bahan mineral yang setelah beberapa lama menyebabkan beton tersebut retak dan hancur. Pemirsa, fondasi dari 600 rumah saat ini sudah mengalami kehancuran dan diperkirakan beberapa rumah juga akan mengalami kerusakan dan akan terus berkembang pesat. Demikian berita dari saya, Sekilas Info, dan tetap menyaksikan berita-berita hangat dari saya. Selamat malam. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggunakan gambaran pembangunan rumah di atas dasar yang rapuh untuk menerangkan bahaya yang jauh lebih besar dari tindakan kita membangun hidup di atas dasar yang mudah goyah. Yesus menjelaskan bagaimana sebagian dari kita ini membangun hidup di atas batu yang kukuh atau kokoh, sehingga dapat dipastikan bahwa kita akan tetap tegak saat menghadapi badai yang dahsyat. Namun, sebagian lagi membangun hidup di atas pasir, sehingga ketika angin kencang menyerang, hidup kita ambruk dan hebatlah kerusakannya. Perbedaan antara membangun di atas fondasi yang kokoh dan dasar yang rapuh terletak pada apakah kita melakukan perkataan Kristus atau tidak. Pertanyaannya bukan apakah kita mendengarkan firman-Nya atau tidak, melainkan apakah kita melakukannya sesuai dengan kesanggupan yang diberikannya. Ada banyak hikmat yang ditawarkan dunia kepada kita, belum lagi banyak nasihat dan bantuan, dan sebagian besar di antaranya baik dan bermanfaat. Akan tetapi, masalah pasti timbul apabila kita mendasarkan hidup kita pada landasan apapun selain daripada ketaatan dalam kerendahan hati kepada kebenaran Allah. Di dalam kekuatannya, melakukan apa yang Allah firmankan merupakan satu-satunya jalan
untuk memilih kehidupan yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Apakah yang bisa kita petik dari Matius 7 ayat 24 ini, saudara-saudara? Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Artinya, kita bukan hanya mendengar, tetapi juga ikut melakukannya. Sebab ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Hikmat, wawasan atau pendapat siapakah yang paling sering kita dengarkan? Dan bagaimanakah kita dapat semakin baik dalam membangun dasar hidup dengan melakukan perkataan serta ketaatan kepada Tuhan? Mari kita merenungkan kembali. Kita meminta pengakuan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dalam mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, banyak hal yang kami alami terasa tidak menentu dan begitu sementara. Bagaikan hidup yang dibangun di atas pasir. Kami ingin hidup lebih pasti, lebih kokoh. Maka tolonglah kami untuk taat kepadamu. Seperti firman-Mu katakan, bahwa setiap orang yang mendengar, baiklah juga melakukannya. Sebab ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Kiranya kami sebagai umat-Mu dapat mendengar dan melakukannya, agar terrealisasilah aplikasi dari firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah dan cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kami.